Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran kelima. Segera kita mulai pembahasannya. Sahabat pintar, sebelumnya kita sudah belajar tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam gangguan atau kelainan pada otot manusia. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia adalah hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Bandingkan gambar sebelah kiri dengan sebelah kanan. Otot di sebelah kiri lebih besar karena diberi kegiatan secara terus-menerus. Itulah kelainan otot yang disebut hipertrofi. Kelainan hipertrofi lebih banyak terjadi pada atlet binaraga. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Penyebab yang lain adalah karena otot terlalu lama tidak difungsikan, misalnya orang yang lama terbaring karena sakit. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Otot yang kejang-kejang dan kaku menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan susah untuk dibuka. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selanjutnya, coba kalian baca teks berjudul Salah Bantal di buku kalian di halaman 172. Kalian baca dulu ya teksnya. Selesai membaca teks, temukan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Ide pokok paragraf pertama: sudah 2 hari ini leherku sakit. Ide pokok paragraf kedua: salah bantal menyebabkan leher tegang atau nyeri leher. Ide pokok paragraf ketiga: salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, leher terasa kaku. Ide pokok paragraf keempat: salah bantal bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja. Ide pokok paragraf kelima: penyebab torticollis. Ide pokok paragraf keenam: nyeri pada leher bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama. Ide pokok paragraf ketujuh: semua orang bisa mengalami nyeri. Ide pokok paragraf ke-8: bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Paragraf ke-9, ide pokoknya:
Sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot di bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus. Dan di paragraf yang terakhir, ide pokoknya, cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain mengetahui arti komik, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi ada di masyarakat.